Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisana Sampur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dalam PowerPoint saya yang berjudul Perkalian sebagai penjumlahan berulang melalui penggunaan media manipulatif. Yang pertama, saya jelaskan di latar belakang. Dengan media manipulatif, siswa dapat melakukan aktivitas menjumlahkan benda secara berulang untuk mewakili proses perkalian. Sebagai contoh, jika siswa ingin menghitung 3 kali 4, mereka dapat mengelompokkan bola kecil dalam 3 kelompok yang masing-masing berisi 4 bola. Sehingga siswa dapat menghitung jumlah semua bola sebagai penjumlahan 4 tambah 4 tambah 4. Proses langsung ini membantu siswa memahami hubungan antara perkalian dan penjumlahan berulang secara konkret serta memperkuat daya ingat dan pemahaman matematika dari peserta didik. Yang kedua, identifikasi masalah. Di identifikasi masalah, saya akan menjelaskan yang pertama, sulit memahami konsep perkalian. Yang kedua, minimnya penggunaan alat peraga. Yang ketiga, rendahnya motivasi dan kekreatifan siswa. Yang keempat, hubungan perkalian dan penjumlahan belum dipahami oleh siswa. Nah, yang pertama adalah sulit memahami konsep perkalian, di mana siswa itu sulit memahami konsep-konsep dasar perkalian. Dan yang kedua, minimnya penggunaan alat peraga. Contoh alat peraga adalah seperti manik-manik, bola kecil dan lain sebagainya yang diperagakan untuk mencontohkan perkalian berulang seperti manik-manik, bola kecil, dan lain sebagainya yang digunakan untuk alat peraga dalam pelajaran matematika. Yang kedua, rendahnya motivasi dan kekreatifan siswa, di mana siswa ini mereka kurang motivasi dalam diri dan kekreatifan untuk mempelajari matematika itu sebagai perkalian penjumlahan ulang. Mereka kurang motivasi dari dalam diri mereka masing-masing. Yang keempat, hubungan perkalian dan penjumlahan belum dipahami, di mana siswa belum memahami hubungan antara perkalian dan penjumlahan berulang. Seperti yang saya contohkan tadi di latar belakang, yaitu sebagai contohnya, siswa menghitung 3 kali 4. Mereka dapat mengelompokkan bola kecil dalam 3 kelompok yang masing-masing berisi 4 bola, sehingga siswa menghitung jumlah semua bola sebagai penjumlahan. Contohnya tadi, 4 tambah 4 tambah 4. Proses ini membantu siswa memahami antara perkalian dan penjumlahan berulang. Dan saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama itu bagaimana media manipulatif meningkatkan pemahaman perkalian. Dua, apakah media konkret efektif menghubungkan konsep abstrak. Ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap motivasi dan kekreatifan siswa. Keempat, apakah media manipulatif memperkuat daya ingat dan logika siswa. Itu di rumusan masalahnya. Dan ini di bagian tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan utamanya dalam pembelajaran perkalian sebagai penjumlahan berulang melalui metode manipulatif. Yang pertama, memahami perkalian sebagai penjumlahan berulang. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar matematika dari peserta didik. Yang ketiga, mengurangi hafalan tanpa makna. Hafalan tanpa makna yang dimaksud adalah contohnya siswa menghafal
perkalian 1 sampai 10 tanpa mereka tahu cara hitungnya itu bagaimana supaya mendapatkan hasil dari perkalian tersebut. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di matematika SD. Itu gunanya adanya metode manipulatif, yaitu salah satunya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, konsep perkalian yang konkret. Perkalian penjumlahan berulang. Contohnya tadi, 4 tambah 4 tambah 4. Terus, kita menjadikan 3 kali 4. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Kalau dijumlahkan ulang, 4 tambah 4 tambah 4. Berarti sama dengan 12. Maka 3 kelompok, contohnya sini, maka 3 kelompok dan setiap kelompok berisi 4 orang. Yang ke-8, contoh media manipulatif yang sering digunakan untuk menjadi alat peraga, antara lain bola kecil, manik-manik, kartu angka, atau alat peraga lainnya yang dapat membantu siswa membayangkan dan memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan lebih mudah dan jelas. Mereka dapat memahaminya melalui bola kecil, manik-manik, dan kartu angka. Mereka dapat memahami lebih jelas terkait dengan pembelajaran manipulatif dalam sekolah dasar. Terus manfaat media manipulatif. Yang pertama, konsep lebih mudah dipahami dan mengurangi miskomprehensif. Yang kedua, meningkatkan daya ingat dari peserta didik. Yang ketiga, melatih motorik halus siswa aktif dan antusias belajar dari peserta didik. Oke, di sini saya akan menjelaskan jurnal penelitian pendukung. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, penelitian dari Widyayanti 2025, media papan perkalian ketuntasan belajar meningkat. Yang kedua, hasil penelitian dari Kalimatus Sakdia, alat motorisik siswa memahami penjumlahan berulang. Yang ketiga, hasil penelitian dari Magic Manipulation Box 2025, pemahaman dan kecepatan berhitung meningkat. Dan untuk mendukung PPT saya dan makalah yang saya buat, adapun juga saya cantumkan buku pustaka. Yang pertama, Niktayas 2023, media manipulatif berbasis visual dan konkret. Yang kedua, Kinok Kurito Santoso 2022, panduan praktis media peraga matematika SD. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan terakhir dari PPT saya. Kesimpulannya, media manipulatif membuat perkalian lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, siswa belajar dengan melihat, mendengar, dan melakukan atau mempraktekkan. Kalau kita sudah berikan materinya kepada mereka, mereka dapat mempraktekkannya. Yang ketiga, pembelajaran menjadi aktif, bermakna, dan menyenangkan. Dan saran dari saya bagi guru SD atau saya sendiri sebagai calon pendidik muda, saran dari saya itu guru SD disarankan mengintegrasikan media sederhana seperti manik-manik, kantong perkalian, atau tutup botol dalam PTK berbasis PMRI untuk mengukur kemampuan via observasi dan tes
per post. Maksudnya di sini itu kita menggunakan alat seperti mani-mani tadi untuk mengukur kemampuan dari siswa. Itu saran dari saya bagi guru-guru muda. Terima kasih.